perubahan pola pikir dari yang asalnya kita menganggap saum sebagai beban, kita akan menganggap bahwa saum itu sebagai kebutuhan. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersilaturahim. Hadirin ikhwatu iman, setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah bukan untuk menyiksa, bukan untuk membebani kaum muslimin. Tapi secara umum, tujuan ditetapkannya perundang-undangan dalam Islam, baik berupa perintah ataupun berupa larangan, tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan. Bisa kemaslahatan dunia, bisa akhirat, bisa dunia akhirat. Sebenarnya bukan hukum syariat saja, hukum keduniaan pun ditetapkan tujuannya sama, untuk kemaslahatan. Kaitan dengan saum, tidak jarang di antara kaum muslimin ada yang masih menganggap saum itu sebagai beban, sampai terasa berat sekali dan dianggapnya beban. Sementara kalau pernyataan Siti Aisyah ketika Ramadan akan tiba, Nabi itu senangnya sangat luar biasa. Tapi ketika Ramadan akan berakhir, Nabi itu sangat berduka, seperti akan berpisah ditinggalkan oleh sang kekasih. Ari urang mah tibalik, ketika Ramadan tiba teh, wah moal bisa ngabaso berang-berang gitu ya. Ketika Ramadan berakhir, senang, bebas yang kema moal taraweh deui gitu. Itu ya. Nah, hadirin ikhwatu iman, ada beberapa poin yang mudah-mudahan nanti hasil akhirnya kita tidak menganggap saum sebagai beban, tetapi mudah-mudahan tertanam dalam pikiran kita bahwa saum itu kebutuhan. Karena ketika memposisikan suatu perintah sebagai beban akan terasa capek. Tapi ketika kita memposisikan satu perintah sebagai kebutuhan, itu tidak akan terasa capek. Seperti anak-anak yang memang usia bermain, dunia bermain, ketika lagi asik bermain disuruh makan itu tidak mau. Si mamah mah mi orang tuang wae gitu ya, tidak mau disuruh makan. Kenapa? Karena anak-anak menganggap makan itu sebagai beban, sebagai pengganggu. Tetapi kesininya kita memahami bahwa makan itu bukan beban, tetapi kebutuhan. Nah, kalau orang sudah memposisikan makan sebagai kebutuhan, eta teh sok sesahliren, hayo we da butuh gitu ya. Nah, hadirin ikhwatu iman, umumnya kita memiliki pola makan sehari 3 kali. Beda dengan akinini urang zaman baheula. Kalau orang tua dulu pola makan itu 2 kali sehari.
Jam 9 makan pagi, nanti baru makan lagi jam 4 sore. Selesai setelah itu. Nah, malam tidak makan. Bahkan saya waktu SD dulu kalau jam 7 bada isya makan itu suka dimarahi sama orang tua itu. Tongsok dahar puting-puting, bisi telih metingeun gitu, istilahnya begitu. Nah, jadi walaupun harga beras mahal, umumnya di kita punya pola makan itu sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Satu itu ya. Kemudian yang kedua nih, kalau Bapak Ibu mau melakukan cek laboratorium, general check up misalkan, seperti orang yang mau menunaikan haji, itu kan ada general check up. Nanti hasilnya akan dicatat di buku hijau itu. Jadi ketika ada jamaah haji yang sakit, terkendala komunikasi, tinggal ngasih saja buku hijau itu. Nanti dokter di sana akan melihat ini penyakitnya seperti apa. Nah, ketika kita akan melakukan general check up, itu dokter suka menyuruh kita untuk saum. Bapak saum heula nya gitu. Tapi sahur dokter mah minum itu boleh, Pak. Minum ketika saum boleh dan tidak membatalkan saum. Itu sahur dokter mah. Mun da saum lagi saum dokter, sanes saum syar'i. Nah, Bapak Ibu saum heula nya jam 10 malam terakhir makan. Kan gitu dokter mah. Jam 10 malam terakhir makan. Kenapa? Bukan jam 7 malam, bukan jam 12 malam, tapi jam 10 malam itu terakhir makan. Karena ternyata makanan yang kita makan itu akan sempurna dicerna setelah 8 jam, Mbak. Artinya kalau yang mau melakukan general check up jam 10 malam itu terakhir makan, artinya 8 jam kemudian jam 6 sore, jam 6 pagi artinya. Jadi jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jam 6 pagi itu makanan yang terakhir dimakan jam 10 malam tadi itu akan sempurna dicerna. Sehingga nanti hasil pemeriksaan laboratorium itu akan optimal dan akan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga ya. Para ahli dalam bidang kesehatan menyebutkan bahwa salah satu sumber penyakit itu at-ta'amu alat ta'ami. Secara harfiah artinya makanan di atas makanan. Itu salah satu sumber penyakit. Yang dimaksud dengan at-ta'amu alat ta'ami, makanan di atas makanan itu, makanan yang satu belum sempurna dicerna, sudah masuk makanan yang baru. Itulah yang merupakan salah satu sumber penyakit. Nah, 3 dulu ya. Mari kita ukur pola makan kita dengan pola cerna tadi. Kita sarapan pagi jam 7 umumnya. Makan siang duhur. Mata istilahna ge ba'da duhur terus dahar gitu ya. Kemudian makan malam ba'da maghrib. Nah, kalau pola makan kita yang 3 kali sehari kita ukur dengan pola cerna tadi, artinya makanan yang kita makan pada saat kita sarapan pagi jam 7 akan sempurna dicerna 8 jam kemudian. Tembus beraha? Jam 3 sore. Jadi makanan yang kita makan jam 7 pagi akan sempurna dicerna 8 jam kemudian, jam 3 sore.
Tetapi sebelum jam 3 ba'da duhur, sekitar jam 12, kita sudah memasukkan makanan ke perut kita pada saat makan siang. Kemudian makanan yang kita santap pada saat makan siang jam 12 itu akan sempurna dicerna jam 8 malam. Tetapi jam 6 ba'da maghrib kita sudah memasukkan makanan lagi ke perut kita. Eta teh neme anu wajibna can baso tahu, can mie tek-tek, itu ya, can cikopi jeung ududna. Nah, dengan pola makan seperti itu, yang jadi pertanyaan, kapan kita memberi kesempatan ke perut kita untuk beristirahat dari menggiling makanan? Karena organ tubuh kita itu bukan seperti, memang mesin yang terus bekerja setiap hari. Dan apabila nanti diporsir, maka tentu kerusakan pun akan semakin cepat terjadi. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya itu, dengan pola makan seperti itu, kesempatan kita untuk memberi kesempatan untuk istirahat kepada lambung kita dari menggiling makanan itu kapan? Belum lagi nanti dengan selain 3 kali sehari, urang mapan saacan teu asna beuteung sarua jeung teu asna tarang gitu, istilahna teh hayo we gitu. Tapi ka aya nu disebut jurus kelenci. Kelenci mah gitu pan, salila aya jukut, tungkul we, cengkat sakedeung, tungkul deui gitu. Nah, apalagi kalau nanti kita umpamanya sekali-kali kita ke restoran bayar 250.000 atau 300.000 makan sepuasnya. Ya. Itu naon ning istilahna teh. Anda boleh makan sepuasnya apapun. Eta teh umumna jadi nyiksa, ngadolim ke perut kita, Pak. Sok sanajan tos wareg, hayo we diwawal-wawal, nah lebar geus mayar gitu. Nah, jadi gambaran seperti itu kan seperti itulah pola makan kita. Saur orang Jakarta mah gue banget nu kitu teh. Saur bobotoh Persib mah aing pisan nu kitu teh, barang dahar teh unggal poe gitu. Nah, ketika mesin rusak, mesin tenun misalkan rusak, itu banyak orang yang menjual spare part. Mau yang dari luar negeri, mau yang lokal, tinggal bikin. Tetapi kalau organ tubuh kita yang rusak, kita mau cari ganti dari mana? Nah, oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia, juga Maha tahu manusia mah banol. Kadang-kadang ilmu kawon ku nafsu. Allah mensyariatkan saum yang hukumnya wajib sebulan dalam 1 tahun, saum Ramadan. Nah, pada saat saum Ramadan ini khususnya kita merubah pola makan dari yang asalnya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, sahur dan buka. Nah, kalau pola makan pada saat saum ini yang 2 kali sehari kita ukur dengan pola cerna tadi. Artinya makanan yang kita makan pada saat santap sahur kurang lebih jam 4 subuh itu akan dicerna sempurna 8 jam kemudian, jam 12 siang, akan sempurna dicerna. Dan kita baru kembali memasukkan makanan ke perut kita jam 6 sore pada saat adzan maghrib dikumandangkan. Nah, ini artinya selama bulan Ramadan ya, 30 atau 29 hari, 6 jam dalam sehari selama sebulan, kita memberi kesempatan kepada perut kita untuk beristirahat dari menggiling makanan. Oleh karenanya, Al-Quran menyatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antasumu khairul lakum. Saum kalian itu baik bagi kalian. Bahkan nanti dokter-dokter modern pun, yang kafir sekalipun, mereka mengakui bahwa saum itu baik. Sampai ada pernyataan, manusia perlu puasa, akan sangat berbahaya apabila manusia tidak puasa. Dan ini sudah diakui. Bukan hanya oleh muslim, orang-orang kafir pun sudah mengakui. Bahkan, seriusnya ya mah, Bapak Ibu, Nyi Roro Kidul itu agamanya Katolik, Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan dia suka ikut saum. Dia mengatakan ketika diwawancara oleh majalah Gatra bahwa saya tidak peduli dari agama apa ajaran ini, kalau menyehatkan saya kerjakan. Itu ya. Terang susana Nyi Roro Kidul ya tapan. Nah, dia kan agamanya Katolik gitu. Itu kalau Ramadan tiba dia ikut puasa. Cuma urang mah salaku muslim dapat pahala, dapat sehat. Kalau orang-orang kafir yang hanya sebatas ikut puasa dengan target sehat, hanya akan dapat sehat saja. Nah, satu itu ya manfaat saum dari sisi kesehatan. Yang kedua, tahun 2011, Pak. Tahun 2011, saya pernah dimarahi orang di tempat yang semestinya tidak boleh marah orang itu. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah di Mina. Dimarahi orang, saya dibentak orang. Yang membentak itu jamaah. Saya pembimbing. Kia-kia ustad gitu ya. Yang jadi penyebabnya apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, nanti rangkaian ibadah haji ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir, "Falamma kana yaumut tarwiyati tawajjahu ila Mina." Pada hari tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Nabi dan para sahabat meninggalkan Mekah menuju Mina. Lalu Nabi di Mina salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika matahari mulai terbit, Nabi segera meninggalkan Mina, tanggal 9 menuju ke Arafah. Rangkaiannya begitu. Nanti dari Arafah setelah selesai wukuf, Nabi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi salat maghrib, isya, jamak qashar ta'khir, kemudian tidur, kemudian subuh. Habis subuh berdoa, lalu setelah matahari terbit Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Itu rangkaian perjalanan ibadah haji Nabi. Walaupun nanti ya Bapak dan Ibu, kalau program Kemenag beda lagi. Tanggal 8 itu jamaah bukan dibawa ke Mina tetapi digiring menuju ke Arafah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Sampai muncul singkatan Armina. Arafah, Muzdalifah, Mina. Padahal kalau kita lihat haji Nabi dalam riwayat Muslim itu tanggal 8 itu ke Mina. Nah, oleh karenanya ada beberapa KBIH, kalau sekarang ditambah U, KBIHU, yang tanggal 8 itu berangkat ke Mina. Dulu istilahnya tanazul. Tapi tanazul itu kesannya provokatif. Akhirnya diganti dengan istilah tarwiyah. Tanggal 8 di Mina itu relatif nyantai, Pak. Karena ibadah haji yang paling repot itu tanggal 10. Karena tanggal 10 itu ada 4 ritual. Melontar jumroh, cukur rambut, menyembelih hadyu, dan tawaf ifadah. Walaupun nanti untuk hadyu dan ifadah itu Nabi memberikan keringanan, tidak mesti tanggal 10, boleh 11, 12 dan maksimal tanggal 13. Tapi utamanya tanggal 10. Nah, umumnya KBIH yang tanggal 8 itu ke Mina, nyantai di Mina itu, di pagi hari itu survei Pak, ke Jamarot. Jadi jamaah anu jarak jag, hayu orang survei ke Jamarot, begitu. Jadi untuk mengukur berapa lama waktu tempuh, jarak tempuhnya berapa lama. Kalau jaraknya 2 kilo, biasanya 1 jam Pak.
dari tenda ke Jamarot. Nah, tapi kalau dalam keadaan padat, itu nanti ada spare waktu sampai 1,5 jam gitu, untuk ngukur gitu. Nah, kemudian waktu itu kami survei, pulang survei sudah mulai karaos lapar, makanan tidak bawa, berarti mesti beli, mesti ngantri. Jadi ada di sana semacam kios-kios gitu ya, yang menjual makanan. Ada nasi buhori, ada nasi kebuli, itu 10 real per paket dulu gitu ya, satu porsi itu 10 real. Tapi mesti ngantri, berebut dengan orang Pakistan, Bangladesh, India gitu, berebut. Ada ketua regu waktu itu, tidak usah disebut namanya ya, dialah yang membentak itu. Tad, bahasa nanti tegeg gitu ya, aduh, kia teh orang teh pembimbing gitunya, Pak Ustad, iya mau tuh, Tad, mana ke regu saya, cina begitu ya. Saya bilang, oh si Bapak Eta ketua regu. Sekedapannya abdi ngantri heula, saya ngantri bawa 100 real, dapat 10 saya kasih. Ini 10, satu lagi Pak. Antri lagi dapat 10 lagi, yang satu saya kasih ke dia jadi 11, yang 9 dikasih ke regu lain. Setelah terima 11 paket itu, karena dulu 2011 itu masih satu regu itu 11 Pak, sekarang satu regu 10. Pergi saja Pak. Sugan nuhun teu Pak. Tadi nyentak gitu ya, terus dibantuan ke urang teh. Sugan nuhun leos teu. Aya gitu ya. Nah, eta jelema itu nya nyentak, nya teu nuhun gitu. Ada perasaan begitu. Nah, da abdi kita jalmi gitu ya. Nah, sudah saja. Keesokan harinya tanggal 9 pada saat akan memulai prosesi wukuf, itu pembimbing utama itu memintalah kepada jamaah haji, sok marenta hampura heula, suami istri saling memohon maaf, nanti teman sekamar saling memohon maaf. Orang itu yang kemarin membentak saya itu ngagabrug Pak, sampai suntangan atuh, mesti jadi habib sing teh ya, suntangan orang gitu ya. Hapunten Pak Ustad, kamari abdi teh emosi. Ya sudah gitu ya, karena kemarin pun saya tidak ambil hati gitu ya. Tapi pelajarannya, lamun kamari abdi saruana gitunya, moal beres sampai Indonesia Pak. Tapi ternyata yang namanya manusia itu gitu, berpikir juga gitu, mungkin oh salah gitu. Tapi kesimpulannya apa? Pertama, orang itu kalau capek pasti emosinya mudah tersulut Pak. Yang kedua, orang kalau lapar, perutnya kosong, pasti itu juga akan mudah tersulut emosinya. Jadi jalmi mah mun capek, gampil ngambek. Lapar, gampil ngambek. Komo ima keur mah lapar capek. Dan itu yang terjadi tanggal 8 di Mina itu. Pulang survei dari Jamarote, kahiji capek, kedua lapar. Nah, tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita sedang saum, perut kita kosong Pak, lapar. Tapi kenapa ketika saum kita lebih bisa mengendalikan emosi? Tegampil ngambek. Dan ternyata ngambek teh capek. Saya pernah tanya orang nu gede amek gitu ya, itu di Binong ya, Juragan Rajut, gede amek. Ayeuna mah bager gitu ya. Saya tanya, "Di, ari ngambek capek tuh?" "Capek tad ngambek teh." "Coket tinggal nu ngambek." "So cabeureum, napas ngahegak, awak ngadegdeg." Capek ternyata ngambek teh. Nah, ini hikmah kedua ya. Jadi ternyata ketika saum itu kita lebih bisa mengendalikan emosi. Padahal umumnya ketika orang perut kosong itu mudah tersulut emosinya. Yang ketiga Pak, cobiannya Bapak Ibu memotoran patuangan kosong cobian.
naik kendaraan, motor, naon we mobil, patuangan kosong. Insya Allah lebet angin, Pak. Kalau sudah terdahului oleh masuk angin, sudah selera makan hilang. Munculnya penyakit-penyakit sanesna. Tapi qadarullah, ketika kita saum, perut kita kosong, kita mobile kemana-mana, tapi kesehatan tetap terjaga. Kusaumah gitu ya. Bahkan kalau tidak salah, di Jepang itu pernah ada penelitian tentang kandungan sel darah putih pada tubuh orang yang saum. Ternyata hari ke-10 itu sel darah putih pada darah orang yang saum itu meningkat pesat. Ini kalau kata ahli dalam bidang kesehatan ya, ketika beliau menjelaskan ke saya sebagai orang awam, sel darah putih teh cenah Pak Ustad mun di nagara mah siga tentara. Mun aya musuh teh, nah ini yang siap untuk mempertahankan negara. Itu sel darah putih teh. Mun musuhna loba teuing, nah kedah dibantuan. Bantuanna kunaon? Ku antibiotik gitu. Cuma kalau terlalu banyak bahaya juga. Nanti bisa saja sel darah putih malah bukan melawan musuh, tetapi justru menyerang sel darah merah. Muncul yang disebut kanker darah itu. Nah, ketika sel darah putih itu meningkat, artinya kekebalan tubuh itu naik, Pak. Nah, hadirin yang iman. Kemudian yang keberapa tadi? Ini masih pengalaman pribadi ya. Saya lahir di Menger Hilir, dekat SCT Telkom. Di sana banyak pesawahan. Ketika SD itu ada ritual rutin. Pulang sekolah jam 12, makan siang. Habis makan siang karena anak-anak, dunia anak-anak main sambil bawa buku bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, setelah itu apa? Mandi di sungai. Ya, Walungan Cigede, mandi di sungai. Habis mandi di sungai, jalan-jalan di sawah, di kebun. Aya tomat, petik, nu batur teh, Pak. Aya bonteng, petik, nu batur gitu ya. Nah, sanes maling, bukan mencuri. Eta mah disebutna kenakalan anak-anak. Nah, karena anu dipetik hiji dituang. Mun maling mah sakarung, sadolak gitu ya. Nah, kemudian naik ke antena itu di jalan radio dulu namanya ya. Bahkan Tanjung, jalan radio dulu namanya begitu. Kenapa disebut jalan radio? Karena di STT Telkom itu dulu ada markas Belanda dan di sana ada radio, Pak. Namanya radio Nirom. Ada yang pernah mendengar itu? Radio Nirom. Itu, maka disebut jalan radio. Itu ada tiang antena tingginya 95 meter. Naik, Pak, waktu SD itu. Mun kapenak kupun bapak mah wah tos lah carekan gitu. Da nyaaheun gitu. Nah, di atas itu ada melka kapalan Pak tina buku tilas hiberkeun gitu. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan itu ya tadi beres ibak di Walungan, metik bonteng, metik tomat. Harita mah itu metik langsung dituang. Metik bonteng langsung dituang. Teu nanaon, Pak? Teu nanaon. Sekarang saya tiap Selasa suka jalan-jalan hiking cenah bahasa legegna mah gitu ya. Lari. Tapi bukan lari dari kenyataan ya, ke gunung lari. Suka lewat ke kebun itu. Teu wantun ayeuna Pak, metik tomat, metik bonteng teh. Teu wantun. Nah, teu wantun kahiji geus jadi ustad gitu anu bisi aya ningali gitu ya. Tetapi ada faktor lain. Dan ningali tomat sareng bonteng teh ayeuna mah siga diwedakan. Pestisida hungkul, Pak. Kalau zaman dulu itu kan istilahnya pupuk kandang kalau zaman dulu itu. Ayeuna mah pestisida. Saya dikasih tahu sama orang Tionghoa begini, Pak Tasmara, mun meuli sayur aya hileudan, da eta teh alus cenah nu kitu teh. Aya urang mah hoyong nu bersih tina hileud. Nah, mun aya hileudan berarti kadar pestisidanya rendah. Jadi hadirin wa iman, makanan, buah-buahan, sayuran yang kita makan itu serba kimia.
Apalagi nanti kalau kita makan buah-buahan impor dari Tiongkok, Pak. Itu kan mangga dietang, tinggawitan panen gitu, kemudian masuk ke peti kemas, lalu dikirim ke Tanjung Priuk, di Tanjung Priuk dikirim ke Bandung gitu, itu berapa lama itu? Nah makanya mesti ada pengawet. Nah, sering orang bilang begini, cing sering we atau sena ngaleut jus tomat, karena jus tomat mah antioksidan. Nyaeta tomat oge disemprot ngau pestisida. Jadi bisa digambarkan Bapak dan Ibu ya, di perut kita itu mengendap entah berapa miligram gitu ya, racun-racun yang ikut masuk beserta makanan. Akan tetapi sekali lagi para ahli dalam bidang kesehatan itu setelah meneliti, ternyata saum itu bisa menguras dan membersihkan sisa-sisa racun yang mengendap di tubuh kita. Bahasa populer nama saum itu ternyata memang detoksinasi. Nah, yang lebih mengagumkan lagi dan kita semakin bertambah keyakinan bahwa Muhammad itu nabi, sebelum para dokter modern mengatakan begitu bahwa saum bisa menguras kotoran racun yang mengendap di tubuh kita, 15 abad yang lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu ada zakatnya, ada pembersihnya. Wa zakatul jasadi as-saumu. Dan pembersih jasad itu adalah saum. Kemudian dengan saum daya tahan tubuh kita akan meningkat. Sama 15 abad yang lalu Nabi sudah menyatakan begitu. As-saumu junnatun. Saum itu perisai. Kalau para ahli ilmu, para ulama menyebut perisai dari api neraka, perisai dari godaan setan. Tapi kalau para ahli dalam bidang kesehatan memaknai junnatun di sana adalah perisai dalam artian kekebalan tubuh kita akan meningkat sehingga penyakit susah untuk menembus pertahanan itu. Nah, kemudian kita mengenal, membaca kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari jalur Ishak nanti Ishak punya anak Yakub. Jadi Yakub itu cucunya Ibrahim. Nabi Yakub punya nama lain. Ada yang bilang punya julukan, yaitu Israel. Israel itu tentu bahasa Ibrani. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab, Isra artinya abdun, hamba, El artinya Allah. Di dalam bahasa Ibrani, El atau Il, nah itu artinya Allah, Tuhan. Makanya di Bandung ada rumah sakit, mun di bahasa Indonesia kan mah Tuhan bersama kita, Immanuel. Tuh. Tuhan bersama kita itu artinya. Jadi Israel yang merupakan nama lain untuk Nabi Yakub itu bahasa Arabnya Abdun dan Allah, Abdullah. Jadi Israel teh Abdullah. Abdullah di urang mah. Saya, Pak. Tapi saya tidak menganjurkan lah Bapak Ibu. Pokoknya mun boga anak saya marek dengaranan Israel. Ulah gitu. Abdullah we gitu ya. Tong gitu. Nah nanti Nabi Yakub itu punya anak 12 dari 2 istri. 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Nanti yang 12 anak ini disebut Bani Yakub. Anaknya Yakub. Karena Nabi Yakub punya nama lain yaitu Israel. Ini yang 12 ini selain disebut Bani Israel juga disebut selain disebut Bani Yakub juga disebut Bani Israel. Nanti anak-anaknya ada Yahuda, Simeon, Zebulon, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Nanti anak keturunan Yahuda disebutnya Yahudi. Anak keturunan Yusuf disebutnya Yosepi. Anak keturunan Simeon itu disebut Simeoni. Pelatih Atletico Madridnya itu ada. Nah gitu.
Jadi Nabi Yusuf ini dicemburui oleh saudara-saudara tirinya. Ada yang mengusulkan paehan we, tapi ditolak, tong dipaehan, karena itu resikonya terlalu besar. Terus ya atuh cenah acelengkeun ka mana, akhirnya mereka bikin skenario, saudara-saudara tirinya minta izin kepada Nabi Yakub itu, kepada ayahnya untuk membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sudah punya firasat entong besi dikerkem, naon disebut naon di urang mah ajag gitu ya. Dan ternyata firasat Nabi Yakub itu terbukti. Jadi saudara-saudara tirinya ngunclungkeun Nabi Yusuf ka sumur itu ya, bajunya diambil, nah kemudian dilumuri darah hewan. Laporan weh beri cecerikan gitu kan Nabi Yakub teh, Yusuf teh dikerkem ajag gitu. Nah, Nabi Yakub itu ngilikan gitunya baju Nabi Yusuf sampai akhirnya tiba pada satu kesimpulan, kata Nabi Yakub, serigala itu baik hati. Itu Nabi Yakub mah. Jadi serigala itu baik hati. Artinya apa? Nabi Yakub apal ieu barudak ngabohong. Ari laporan dikerekem ajag tapi bajuna teu aya nu soek. Makanya Nabi Yakub bilang ini serigala itu baik hati. Tos teu naros deui. Manawi engke Al Ustad Abdurrahman almarhum, beliau menyatakan begini kepada para orang tua. Kalau anak kalian ditanya kemudian berbohong, dan kalian tahu anak kalian berbohong, sudah, jangan ditanya lagi. Karena ketika sekali ditanya dan menjawab dengan cara berbohong, ketika ditanya dengan pertanyaan kedua, maka akan lahir kebohongan kedua. Dan secara teori, menutupi kebohongan mesti dengan kebohongan. Tidak bisa menutupi kebohongan dengan kejujuran. Sareng, sapinter-pinterna budak ngabohong, sepuh mah apal, Pak. Namun budak ngabohong, kolot mah pasti apal. Nah, lantaran kolot mah pernah ngalaman jadi budak. Cobian ngerasa. Cobian gitu ya. Nah, tapi kemudian istilah dina perfilman mah itu happy ending cerita Nabi Yusuf itu. Karena beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk mentakdir mimpi. Akhirnya raja bermimpi dan ternyata hanya Nabi Yusuf yang bisa mentakdir, bukan hanya bisa mentakdir tapi juga memberi solusi. Jadi saya bermimpi melihat ada 7 sapi yang gemuk kemudian dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Maka Nabi Yusuf itu mentakdir mimpi itu, bahwa selama 7 tahun Mesir akan subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Setiap hasil panen memuaskan, tapi 7 tahun kemudian akan terjadi musim sulit, paceklik. Solusinya bagaimana? Nah, pada saat musim subur makmur ini, setiap hasil panen jangan dihabiskan semua. Makan sebagian, simpan sebagian untuk mempersiapkan di masa sulit. Dan diterima oleh raja, dan raja merasa tertarik dan percaya. Akhirnya Nabi Ismail itu ditugaskan untuk memegang, kemudian mengatur pendistribusian dari makanan-makanan itu. Kasih kunci. Tetapi Nabi Yusuf itu sangat rajin saum. Sampai ada orang yang tanya, wahai Nabi Yusuf, kenapa engkau begitu rajin saum? Padahal engkau yang memegang kunci gudang makanan. Nabi Yusuf menjawab, aku khawatir kalau perutku selalu terisi penuh dengan makanan, aku khawatir tidak bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Artinya, dengan saum itu kita dididik untuk berempati. Makanya saya pernah dengar ceramah almarhum Kang Iding gitu ya. Lamun urang puasa, urang mati isuk-isuk keneh yakin engke adzan maghrib aya dahareun gitu, Pak. Sok. Kita saum, tapi kita yakin nanti ketika adzan maghrib dikumandangkan makanan ada. Kamu pan urang mah
paribasa kerbuka, segala ditumpuk-tumpuk. Tinggawitan cenol, bala-bala, cireng, segala rupa. KB terang mah, kerupuk banjur, ya kerupuk mie karena sambal oncom nih gitu, KB disebut nanti. Tapi ngong adan maghrib mah itu kusa gelas teh manis ge beres gitu. Lapar 13 jam setengah teh gitu. Jadi kalau kita saum penuh dengan keyakinan nanti sore ada makanan. Tapi mun jelema sangsara masih mikir-mikir, engke adan maghrib dikumandangkan ada tidak makanan untuk ngabatalan gitu. Nah, hadirin waktu iman, Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, itu membuat kriteria seseorang baru bisa disebut sehat apabila memenuhi 3 syarat. 1, sehat fisik. 2, sehat jiwa. Dan 3, sehat sosial. Itu syaratnya. Nembe disebut sehat teh, fisiknya sehat, jiwanya sehat, sosialnya juga sehat. Dan ternyata dengan syariat saum itu 3 syarat itu terpenuhi, Pak. Seperti tadi diurut tadi. Jadi dengan saum itu fisik kita sehat, jiwa kita sehat, sosial kita juga sehat. Nah, ini salah satu hikmah disyariatkannya saum ditinjau dari sisi keduniaan. Ditinjau dari sisi keakhiratan. Di bulan Ramadan itu Allah menetapkan syariat-syariat yang tidak ada di bulan lain. Satu ya. Salah satu contohnya apa? Salat taraweh. Tidak ada di bulan lain. Ya kan ada juga salat malam di bulan lain. Betul, ada qiyamul lail atau ada tahajud dan ada beberapa perbedaan. Di antaranya kalau tarawih itu memang dianjurkan berjamaah, tapi kalau tahajud itu memang dianjurkannya sendiri-sendiri. Jadi di bulan Ramadan itu ada beberapa syariat yang tidak terdapat di bulan lain. Satu ya. Yang kedua, semangat untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu meningkat. Punten saya tanya, Bapak Ibu, per hari berapa halaman baca Quran? Ada sesahnya ngawalan lagi. Da urang mah seueur keneh muka HP tibatan muka Quran. Berapa lembar, berapa halaman per hari kita baca? Sekarang di bulan Ramadan berapa halaman kita baca? Umumnya orang punya target Ramadan mah 1 hari 1 juz. Bukan one day one ayat, ya mah one day one juz. Itu ciri gitu ya. Di bulan Ramadan mah semangat kita meningkat. Nutara ka masjid ge, ka masjid usum Ramadan mah. Nutara tahajud ge, qiyamul lail, tara menuju Ramadan mah taraweh. Kemudian nanti semangat berbuat maksiat di bulan Ramadan mah diredam, Pak. Kalau ada puntennya, kalau ada perempuan cantik muda, da gogodana teh hoyong ngareret we gitu. Hoyong ningali wae. Karena memang menurut survei ya ada 10 laki-laki. Dari 10 laki-laki ini ketika ada perempuan muda cantik lewat, nusa urang ngareret, nusa lapan molotot. Itu menurut survei begitu. Itu nusa urang ngareret, nusa lapan molotot gitu. Eta teh cirina normal ibu-ibunya mun caroge ibu gitu ningali aya istri ngora geulis terus ngareret berarti caroge ibu teh normal. Tapi lamun aya doma ngaliwat caroge ibu terus melongkeun tah eta kedah rada hati-hati gitu ya. Tapi di bulan Ramadan itu ketika ada perempuan lewat dengan pakaian yang minimalis, astagfirullah, tumpul Pak.
di bulan Ramadan lah. Sugan we engke sawal ka dieu deui gitu. Gitu tapi tungtung goreng gitu ya. Nah, artinya ketika syariat yang hanya ada di bulan Ramadan ini dipadukan dengan syariat-syariat yang memang sudah rutin, kita bisa mengoptimalkannya, mengerjakannya, memanfaatkannya, maka amaliyah-amaliyah itu akan bisa menjadi wasilah pembuka pintu surga. Ketika semangat berbuat maksiat, berbuat jahat, kita bisa meredamnya. Apabila kita bisa mengerjakan itu, maka nanti hal tersebut akan menjadi wasilah terkunci tertutupnya pintu neraka dan terbelenggu terikatnya setan. Makanya dalam keutamaan Ramadan disebutkan apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Semuanya menggunakan kalimat pasif. Subjeknya tidak disebut, pelakunya tidak disebut. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Siapa yang membuka pintu surga itu? Siapa yang membelenggu setan itu? Saum kita. Seberapa kuat ikatan setan itu akan sangat bergantung kepada seberapa berkualitas saum kita. Nah, ini beberapa gambaran ya. Dengan demikian kita ada gambaran bahwa saum itu disyariatkan oleh Allah bukan untuk menyiksa atau membebani kaum muslimin, tetapi saum itu salah satu bukti kasih sayang Allah. Karena awak matak sehat gitu ya, di akhirateun urang bakal gaduh bekal. Nah, makanya wa antasumu khairul lakum teh itu mencakup dunianya, mencakup akhiratnya. Nah, ini salah satu yang jadi penyebab kenapa Aisyah sampai berkesimpulan bahwa kalau Ramadan itu mau tiba, Nabi senang sangat luar biasa. Tapi ketika Ramadan mau berakhir, Nabi sangat berduka. Bahkan kesenangan Nabi itu bisa dilihat 1 bulan sebelum Ramadan tiba. Siti Aisyah menyatakan tidak ada bulan yang hampir semua hari-harinya disaumi oleh Nabi kecuali Sya'ban atau Rawah. Bahkan ada ungkapan semua hari di bulan Sya'ban itu disaumi oleh Nabi. Tapi semua di sana maknanya tidak semua, cuma kebanyakan. Ayat itu kecap semua, tapi maknanya sebagian besar ada apa? Tong borok dina bahasa Arab, dina bahasa urang ge aya. Sambil contoh ya. Tapi jangan tersinggung kalau ada nama yang sama yang saya sebut. Ada orang datang ke kita, pinjam uang, Mbak. Ngalengis pikarunyaeun, kan biasanya kitu nu ucap ecelok mah. Tapi tempo ditagih mah. Wah, gitu. Jadi istilahna oge, ai keur nginjem mah meuni siga kucing angora. Pikarunyaeun, pikarsepeun. Tempo ditagih mah siga mau nu di Afrika teh gitu ya. Pinjam uang ke kita. Pak, punten we abdi teh bade nyelang heula. Pun lanceuk di PHK, ieu ti sakola tos nagih pun anak 3 bulan can bayaran. Lamut teh 500.000. Insyaallah awal sasih bade diuihkeun. Da ieu cenah fotokopi KTP. Da ngalengis urang teh Pak atuh, kamu kalau sudah menjual anak, ya pun anak teh mun teu bayaran di DO tos golosor. Awal bulan teh lebeng da. Jol deui nu sejen, kitu deui. Ngalengis namut janji jalir, janji jalir. Aya 5an mah nu kitu petana teh ka urang namut mah. Sami 5an teh teu mayar. Telepon hararese. Ngadak-ngadak HP-na berat. Teu ngangkat. Panasaran eta fotokopi KTP nu 5 ditingali. Nu ieu Asep, nu ieu Asep, ieu Asep 5-anana teh. Sampai kita kadang-kadang berkata begini,
Nu ngaranna Asep mah kabeh ge hese mayar hutang. Contoh ya. Nu ngaranna Asep mah kabeh ge kabehanana. Nah gitu, itu untuk memberi contoh saja bahwa ada kadang-kadang kalimat semua maknanya bukan semua. Kaitan dengan bulan Sya'ban ya. Jadi hanya bulan Ramadan yang semua harinya disaumi. Oleh karenanya ketika ada hadis yang menerangkan tidak ada bulan yang hampir semua harinya disaumi kecuali Sya'ban. Dalam hadis lain, semua hari-hari di bulan Sya'ban itu disaumi oleh Nabi. Nah ini dalam rangka mempersiapkan menyambut bulan Ramadan tiba. Manawi Nabi mah upami Ramadan kaping 1, kaping 2, kaping 3 jag we. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa mempersiapkan diri sejak sebulan sebelum bulan Sya'ban. Hari urang mah gitu, Ramadan tanggal 1 leuleus, tanggal 2 ngagoler itu. Kenapa begitu? Ya sekedik Pak bentenna teh ai Nabi mah Sya'ban teh memperbanyak saum, ai urang mah Sya'ban teh nyeueuran botram. Jadwal 2 poe sakali botram teh atuh. Ayo botram. Matak poe ka hiji teh leuleus perbawaanna teh. Dan itu sudah tertanam image di kita bahwa Ramadan mah bulan yang penuh dengan bermalas-malasan. Padahal sebenarnya banyak di zaman dulu itu prestasi diraih justru di bulan Ramadan. Futuh Mekah di bulan Ramadan, Pak. Bahkan menurut ahli sejarah kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus itu bulan Ramadan. Nah itu hadirin ikhwatul iman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan poin-poin sederhana tadi ada perubahan pola pikir dari yang asalnya kita menganggap saum sebagai beban, kita akan menganggap bahwa saum itu sebagai kebutuhan. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.